Halo guruku sayang, dalam video ini kita akan membahas tentang rapat Menteri Pendidikan dengan Komisi 10 DPR RI. Dalam rapat tersebut, ada banyak hal yang dibicarakan. Dalam video ini, saya akan memfokuskan membahas tentang kesejahteraan guru. Mari kita saksikan sama-sama rapat Menteri dengan Komisi 10. Perkenalkan, nama saya Anita Yakobaga. Saya dari fraksi Partai Demokrat, mewakili daerah Nusa Tenggara Timur. Kita masih tetap mesti memberikan keadilan kepada guru-guru swasta. Sampai saat ini Bapak, guru-guru swasta masih tetap berteriak mohon keadilan karena mereka juga sudah mengajar anak bangsa cukup lama. Tetapi ketika mau bicara soal P3K, mereka tetap dibedakan. Ternyata ketika kita melihat bahwa ada di Permendagri 348.5 bahwa setiap guru-guru yang akan mengikuti P3K mesti mendaftar melalui instansi pemerintah. Nah, jadi ketika mereka daftar di sekolah negeri, maka ketika mereka lulus, mereka harus mengajar di sekolah negeri. Nah, bagaimana dengan sekolah swasta yang awalnya mereka mengajar di situ, tapi mereka tidak bisa kembali ke sekolah itu. Nah, ini menjadi kekosongan di sekolah-sekolah swasta. Mohon Pak Menteri, Bapak Menteri yang baru, tolong masalah-masalah ini mungkin dibicarakan lagi dengan Kemendagri. Apakah ada pasal-pasal atau keputusan Menteri yang harus dirubah supaya bisa mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, baik siswa maupun guru-guru maupun sarana prasarana pendidikan. Kesejahteraan guru-guru, Pak. Ada sertifikasi guru, tetapi ada juga sertifikasi yang ditahan-tahan oleh pemerintah. Saya tidak tahu pemerintah pusat atau pemerintah daerah, tapi kayak itu pemerintah daerah. Nah, artinya saya mohon ketika program ini dijalankan, tolong juga pengawasannya ditingkatkan, Pak. Ya, apapun yang Bapak putuskan di tingkat pusat, tolong pengawasan sampai ke tingkat daerah harus menjadi prioritas. Karena tidak ada gunanya kita bicara program dan anggaran banyak kalau pengawasannya lemah. Nah, ini yang terjadi selama ini. Kemudian saya juga mohon Pak, ketersediaan guru-guru di daerah pedalaman. Masih banyak daerah pedalaman yang tidak ada guru karena terlalu jauh. Dan ketika saya tanya, ada beberapa guru yang betul-betul memang luar biasa. Mereka walaupun di pedalaman, tapi mereka mau mengajar. Melewati jarak yang terlalu jauh, berkilo-kilo, ratus kilo, lewati sungai, lembah yang cukup curam. Tetapi mereka menjalan. Maksud saya adalah, tolong juga diperhatikan kesejahteraan guru-guru di tingkat pedalaman. Mungkin gajinya tidak bisa disamakan sistem kinerjanya, Pak. Guru-guru yang di kota masa disamakan dengan guru-guru yang mengajar di pedalaman. Yang di kota bangun pagi naik mobil sampai mengajar selesai. Tapi yang di pedalaman mesti naik perahu, turun lembah, segala lewat sungai, lewat apa? Kalau kita NTT mengatakan lewat kali yang besar. Mesti tunggu kalau musim banjir, mereka mesti tunggu dulu. Kadang-kadang ada guru yang hanyut terbawa banjir. Maksud saya beri penekanan kepada guru-guru yang di pedalaman. Apa yang kita mau melakukan untuk mereka? Paling tidak ada perhatian pemerintah secara khusus untuk mereka di pedalaman. Paling tidak diberi reward atau apa, Pak. Mungkin gajinya dibedakan dengan guru-guru yang enak-enak saja di kota. Artinya kalau guru-guru di kota kan tinggal jalan. Tapi di sana itu susah sekali. Nah, saya mohon penekanan itu, Pak. Terima kasih kepada Ibu Anita, Komisi 10 DPR RI, karena sudah memperjuangkan keadilan untuk kesejahteraan guru, khususnya untuk guru swasta. Saya berharap dengan ini ada inovasi atau terobosan baru dari Menteri Pendidikan untuk kesejahteraan guru. Seperti yang kita ketahui, guru swasta saat ini kesulitan untuk mengikuti tes P3K. Bahkan tidak bisa mendaftar untuk ikut ujian P3K. Nah, di sini saya ada info dari Detik Edu. Apakah guru swasta bisa ikut P3K 2024? Cek aturannya. Nah, kalau di sini kita lihat formasi P3K ini disiapkan sebagai tindak lanjut melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, yaitu dalam rangka penyelesaian penataan tenaga non-ASN di instansi pemerintahan. Jadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ini itu untuk penyelesaian penataan tenaga non-ASN di instansi pemerintahan.
ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN-RB, dikutip dari situs resmi Kemenpan-RB, Senin, tanggal 2 bulan 9 2024. Walaupun begitu, khusus untuk P3K Jabatan Fungsional, JP, guru, tidak semua orang bisa mendaftarkan diri. Apakah guru swasta bisa mendaftar P3K 2024? Nah, di sini ada pertanyaan, apakah guru swasta bisa ikut P3K 2024? Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek, Temu Ismail, menjelaskan apakah guru swasta bisa mendaftar P3K 2024. Sesuai dengan pengaturan yang ada di Kemenpan-RB terkait dengan mekanisme P3K guru, pelamar dari sekolah swasta yang dapat melamar hanya pelamar prioritas yang P1. Nah, jadi sini guru swasta, sekolah swasta yang dapat melamar hanya pelamar prioritas P1 ya. Nah, jadi di tahun 2024 ini yang hanya bisa melamar P3K yaitu cuma. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe-nya untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru seputar dunia pendidikan. Dari yang saya tangkap dari pembicaraan Bu Anita, maksud Bu Anita, guru-guru sekolah swasta yang mengikuti P3K setelah lulus penempatannya nanti di sekolah swasta juga. Nah, ini yang saya tangkap dari pembicaraan Bu Anita ya. Jadi di sini guru tersebut gajinya dibayar oleh pemerintah, tetapi penempatannya di sekolah swasta. Maksudnya mungkin seperti itu ya. Nah, jadi ini menurut saya ini solusi yang sangat bagus. Jadi guru swasta itu bisa mengikuti P3K, dibayar oleh pemerintah, tetapi penempatannya itu ditempatkan di sekolah swasta, seperti itu ya. Nah, ini sangat bagus ini, karena tidak akan mengambil kursi sekolah negeri, maksudnya tidak mengambil jatah guru sekolah negeri ya. Guru swasta itu bisa mengikuti P3K, jika lulus, ditempatkan di sekolah swasta. Itu solusi yang sangat bagus menurut saya ya. Nah, jadi ketika mereka daftar di sekolah negeri, maka ketika mereka lulus, mereka harus mengajar di sekolah negeri. Nah, bagaimana dengan sekolah swasta yang awalnya mereka mengajar di situ, tapi mereka tidak bisa kembali ke sekolah itu. Nah, ini menjadi kekosongan di sekolah-sekolah swasta. Mohon Pak Menteri, Bapak Menteri yang baru, tolong masalah-masalah ini mungkin dibicarakan lagi dengan Kemendagri, apakah ada pasal-pasal atau keputusan Menteri yang harus dirubah supaya bisa mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, baik siswa maupun guru-guru maupun sarana prasarana pendidikan. Demikian video ini saya sampaikan. Jangan lupa like dan subscribe-nya untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru seputar dunia pendidikan. Sampai berjumpa lagi.